sholat Isya dan sholat Tarawih yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Bapak dan Ibu, kita sudah memasuki hari-hari di mana 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan dan diberikan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah, yakni puasa dan amalan-amalan yang lainnya. Kalau bukan karena karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan mampu melaksanakan perintah Allah. Maka kita tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Kita jangan merasa sombong, jangan merasa angkuh bahwa kita mampu melaksanakan ibadah, melakukan sholat tarawih, melakukan tadarus Quran, membaca Quran dan melakukan amal-amalan yang lain itu atas kemampuan kita. Kalau bukan karena pertolongan dari Allah, kalau bukan karena dari Allah Subhanahu wa taala, kita manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kita manusia tidak akan mampu melakukan amal perbuatan yang baik tersebut. Makanya kita bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun. Apalagi kita diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Inilah nikmat yang paling besar. Dua nikmat ini sering dilupakan oleh kebanyakan manusia. Maka di akhir-akhir Ramadan ini, mari kita berusaha bersama-sama meningkatkan ibadah kita, kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana 10 terakhir ini amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasul di antaranya adalah iktikaf di masjid, ya, berdiam diri di masjid, melakukan amalan-amalan yakni solat malam dan lain sebagainya. Makanya di 10 terakhir Rasul itu mengencangkan ikat pinggangnya, artinya beliau menjauhi istri-istri beliau. Beliau banyak beribadah. Beliau beriktikaf di masjid, bahkan Siti Aisyah istri beliau setelah wafatnya Rasul, beliau pun beriktikaf di masjid. Maka amalan-amalan yang utama di 10 terakhir ini beriktikaf dan kita melakukan sholat malam, ya. Siapa tahu kita bertemu dengan namanya malam Lailatul Qadar. Entah itu kita membaca Quran di tengah malam, entah kita itu melakukan solat-solat yang lain, ya. Apakah solat tasbih, ya. Kalau kita melakukan solat tasbih di tengah malam, kita hari ini, malam ini solat tarawih, nanti malam kita solat tasbih, ya. Solat tasbih 4 rakaat, ya. 2 rakaat solat tasbih. Di mana setiap rakaatnya di situ disebutkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Siapa tahu kita pada malam ini, pada malam esok, pada malam esoknya bertemulah kita dengan yang namanya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kita sudah melaksanakan solat tarawih. Apakah kita boleh solat tahajud? Boleh saja, ya. Walaupun kita solat witir, sudah solat witir, karena yang namanya solat witir itu adalah penutup kegiatan solat sunnah. Tetapi boleh saja kita melakukan solat-solat yang lain, entah itu solat tahajud, tetapi kita tak usah melakukan solat witir. Karena solat witir cuma 1 malam, cuma 1 kali kita kerjakan. Itu yang namanya solat witir. Atau solat sunnah yang lain. Apakah solat sunnah tasbih? Nah, itu amalan kita di malam ini untuk melakukan solat, yakni menunggu datangnya malam Lailatul Qadar. Siapa tahu kita bertemu dengan malam tersebut yang pahalanya sungguh luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita juga di akhir-akhir Ramadan ini hendaklah kita mempersiapkan, ya, mempersiapkan diri kita untuk membayar zakat, ya. Membayar zakat, ya. Baik itu zakat harta kita, baik itu zakat diri pribadi kita, ya. Kita membayar zakat, ya. Baik itu kita titipkan kepada masjid, ya, yang sudah jelas,
yakni yang namanya amil. Ya, kemudian amil membagikannya lagi kepada 8 golongan tersebut, tetapi kebanyakan di kita ini cuma 2 golongan inilah yang dibagikan, yakni fakir dan miskin. Ya, tidak ada amil membagikan kepada saudara-saudara kita di kampung misalkan yang banyak utang. Belum pernah dengar kita. Ya, apakah si fulan itu banyak utangnya lalu zakat untuk membayar utangnya? Belum pernah kita dengar. Padahal orang yang banyak utang itu berhak menerima zakat, ya. Belum pernah. Cuman sasaran kita kadang-kadang cuman 2 inilah, fakir dan miskin, karena yang lain itu masih diragukan, ya, ya. Orang yang banyak utang itu sebetulnya berhak menerima zakat untuk membayar hutangnya, ya. Kalau kita banyak harta, kita tahu bahwa si fulan itu banyak utang, kasihlah dia untuk membayar hutangnya, karena dia berhak untuk menerima zakat tersebutnya. Itu kita berikan zakat kita kepada yang berhak, ya. Kita titipkan juga kepada yang sudah jelas, ya. Ada ambil. Kalau di musola-musola itu namanya panitia zakat, ya. Kadang-kadang terbalik, mereka sibuk untuk membagi dirinya masing-masing. Ya, mereka mengatakan bahwa itu amil, padahal bukan. Panitia zakat yang di musola-musola itu tidak berhak menerima zakat. Ya, yang berhak menerima zakat itu adalah amil. Ya, panitia seperti di musola-musola mereka berbagi masing-masing, bahwa mereka mengatakan mereka juga berhak mendapatkan zakat. Padahal itu tidak berhak kalau memang dia orang kaya yang menjadi panitianya, terkecuali memang dia miskin, terkecuali memang dia fakir, boleh dia menerima zakat, tapi bukan karena dia jadi panitia, bukan karena dia jadi amil di musola, bukan, karena tidak ada amil yang di musola-musola itu belum terdaftar. Yang sudah terdaftar itu seperti di masjid kita ini, Masjid Kiai Haji Balki ini sudah terdaftar, ya, sudah terdaftar, ya, di Baznas, bahwa mereka itu sudah ditunjuk amil-amilnya oleh pemerintah. Karena amil itu adalah orang-orang yang harus ditunjuk oleh pemimpin, oleh pemerintah, itu namanya amil. Kalau belum ditunjuk oleh pemerintah, itu bukan namanya amil, tapi panitia zakat. Cuman dia mengumpulkan dan membagikan. Dan ada juga Bapak dan Ibu keuntungannya. Kalau kita menyalurkan zakat kita melalui masjid atau badan amil yang sudah terpercaya, itu hati kita sudah tenang. Walaupun misalnya pengurus amil zakatnya itu tidak benar membagikannya, zakat kita itu sudah diterima, ya. Tetapi kalau kita menyalurkannya melalui panitia zakat, itu kalau belum dibagi kepada yang berhak, itu masih diragukan, zakat kita itu belum diterima, ya, belum diterima. Kalau memang belum dibagikan oleh panitia tadi kepada yang berhak, apalagi bertukaran. Kita baru zakat kemudian diberikan lagi, kita tidak sah zakat kita seperti itu, ya. Kita zakat, ya, nitip zakat, kemudian setelah itu dibagikan kepada kita lagi, tidak sah zakat kita seperti itu. Maka titipkan kepada yang sudah jelas, yang sudah ada lembaga, yakni amil zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Atau kita langsung dengan orangnya. Kalau untuk membayar zakat langsung kepada orangnya itu lebih baik, ya, langsung kepada orangnya. Kalau kita hendak berzakat harta ataupun